Akang besok kasih pakai sorban, pakai gamis, datang ke masjid terdekat, pada cium tangan. Oh iya. Memang ada program untuk merekayasa kebencian terhadap komunis. Itu disebutnya Red Scare. Disponsori memang sama Amerika Serikat. Ada anggarannya berarti ya? Ada, anggarannya besar. King Jun Podcast. Kita kan lari ke pertanyaan agak personal, Pak Guru. Dan Lari ini, kemana? kenapa? Enggak. Oke. Jadi Anda pernah dijuluki atau apa gitu ya, cucu PKI gitu ya. Dan itu nempel di Pak Jokowi juga kan? Ya itu kan pernah juga ada masyarakat yang memang kasih nama seperti itu. Apakah memang musuh-musuh Pak Gembul ini nggak tahu caranya memframing negatif atau bagaimana sehingga cucu PKI gitu. Tapi memang saya nggak setuju kalau memang anak tukang narkoba jadi pecandu narkoba, terus anak tukang koruptor jadi koruptor, itu enggak, saya nggak setuju. Kan kita bisa memilih kan? Iya, ya, jadi gini kan. Apa? Pertama, orang-orang bernala rendah itu butuh simbol-simbol. Karena mereka nggak bisa mengabstraksikan gagasan, mereka tuh hanya bisa lihat identitas. Jadi misal, ada seorang pakai baju batik kayak Akang kayak gitu, disebut bapak-bapak biasa. Iya. Akang besok pakai sorban, Kang. Pakai gamis, saya kasih jaminan nih. Akang besok kasih pakai sorban, pakai gamis, datang ke masjid terdekat, pada cium tangan. Oh iya. Serendah itu nalar kita tuh, nalar masyarakat kita tuh. Nah, jadi mereka tuh gak peduli sama Akang tuh ilmunya sejauh mana, gak peduli sama Akang tuh universitas di mana, gak peduli. Yang peduli itu adalah pakaiannya. Makanya ada orang yang ngomongnya sekasar apapun, seprovokatif apapun, kalau pakai sorban, dia disebut ulama. Sekasar apapun dia. Bahkan mau dia mesum lah, mau dia cabul lah, mau dia maling lah. Kalau pakai gamis, dia tuh pasti disebutnya ustadz. Sebaliknya, Akang pakai tampilan kayak gini. Tapi Akang berderma buat sesama. Miliaran per hari Akang bagikan kepada masyarakat. Kemudian Akang juga misalkan sholat tepat waktu 5 kali dalam sehari. Akang tetap gak akan disebut ulama, akan disebut bapak-bapak biasa. Karena tampilannya memang nggak ada sorban, nggak ada peci gitu. Nah, begitupun terhadap lawan-lawannya. Jadi lawannya itu mau gagasan sehebat apapun gak akan dinilai. Yang paling penting cucu PKI. Dikasih label, dikasih framing itu, dikasih bingkai itu. Tujuannya? Ya untuk menjatuhkan. Jadi saya mau ngomong apapun, semasuk akal apapun, itu pasti akan ditolak. Karena udah dikasih framing. Nah, kenapa framingnya harus PKI? Karena PKI itu, jadi di Indonesia itu kelompok masyarakat yang paling dibenci itu dua, komunis dan LGBT. Gitu, makanya harus pilih satu di antara itu. Jadi di framing untuk agar ide-ide pemikirannya itu tidak masuk. Kalau ide saya masuk ke mereka, jualan mereka tuh nggak akan laku. Mereka jual garam, mereka beli Rp1.000, dijual Rp300.000, itu keuntungan buat mereka. Kalau ide saya diterima, jualan mereka nggak laku. Makanya mereka habis-habisan nge-framing soal cucu PKI dan sebagainya. Padahal mau cucu PKI juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya seperti yang Akang bilang tadi, kalau kakeknya PKI, ya bawahnya belum tentu anaknya juga PKI, gitu kan? Belum tentu. Ya itu, ada Presiden Prabowo, dia presiden, anaknya belum tentu jadi presiden. Kayak Jokowi kan tukang kayu. Sekarang anaknya jadi wakil presiden. Nah, kan nggak nyambung gitu. Tapi masyarakat bernala rendah itu selalu membutuhkan. Jadi yang nge-framing itulah yang melakukan dosa luar biasa besar. Karena masyarakat yang menerimanya, masyarakat bernala rendah, ya udah emang gaya berpikirnya sampai sebatas itu aja gitu, kurang berpendidikan. Gimana Bimo? Ada pertanyaan? Ini juga tajam nih. Itu tadi soal masalah PKI. Sekarang kan kita tuh benci banget Pak Guru sama komunis gitu kan. Iya. Tapi sekarang justru ketika ada misal Pak Putin lagi bikin apa konflik sama ini gitu. Bro. Sekarang Cina lagi luar biasa berada di masa depan. Kita Cina begini. Contoh Xi Jinping. Sedangkan kita sendiri
benci dengan komunis-komunis itu gitu kan. Jadi apa nih yang sebenarnya ada di dalam pikiran orang-orang ini sih sampai buat kebencian soal komunis ini gitu. Iya, lagi-lagi karena mereka kurang berpendidikan, bernalar rendah. Tapi intinya begini kan, memang ada program untuk merekayasa kebencian terhadap komunis. Itu disebutnya Red Scare, kebencian terhadap orang merah-merah gitu. Dan itu disponsori memang sama Amerika Serikat. Ada anggarannya berarti ya? Ada, anggarannya besar. Red Scare, silakan cek googling gitu. Red Scare itu apa? Buku-bukunya terkait dengan Red Scare juga banyak. Bahkan yang berbahasa Indonesia juga ada 2 kalau nggak salah tuh, yang berhubungan dengan kebencian yang dipupuk secara sistematis untuk membenci komunis gitu. Nah, makanya tadi yang Akang sebut itu kok jadi dilematis dan jadi ada standar ganda. Kalau kita membenci komunis tapi kita suka Putin. Oh, tapi kan Rusia sekarang tidak komunis-komunis amat ya, banyak alasan-alasan yang seperti itu. Tapi prinsipnya adalah karena mereka itu sebenarnya mencari keberpihakan. Pihak yang lemah itu selalu mencari keberpihakan. Mereka itu takut kalau tidak ada pihaknya, maka mereka mengikuti arus. Oh, ini lagi pro karena Rusia itu musuh Amerika Serikat dan Amerika Serikat musuh umat Islam, maka kita harus pro terhadap Putin gitu. Dan Putin sadar itu, makanya Putin juga langsung mendekat ke kaum muslimin gitu. Itu namanya juga permainan dari politik gitu. Nah, jadi komunis itu jahat nggak sih? Ya, dalam banyak hal di Indonesia mereka melakukan kejahatan. Oportunis luar biasa PKI itu ya di Indonesia tuh. Ya, tapi juga kebencian terhadap mereka itu selain karena secara alamiah mereka layak dibenci, juga karena ada upaya sistematis. Contohnya apa? Contohnya mewajibkan nonton G30S selama 32 tahun. Film yang oleh sutradaranya sendiri diketahui bahwa itu nggak sesuai dengan fakta. Tapi ya dipropagandakan saja. Nah, itu kan artinya apa? Ada biayanya kan? Ada upaya sistematis. Jadi kebencian terhadap komunis itu memang dipelihara gitu. Ada upaya sistematis. Walaupun tanpa itu pun sebenarnya orang komunis itu layak juga untuk dibenci. Karena banyak program-program mereka tuh memang terlalu oportunis, apalagi di bawah Aidit itu. Mereka tuh sengaja ngebentur-benturin orang kota dengan orang desa, ngebenturin orang desa dengan orang desa, ulama dengan santrinya, kemudian kepala desa dengan rakyatnya. Dia sistematis juga untuk bikin kejahatan-kejahatan yang seperti itu. Ngejilat Bung Karno juga iya. Gitu. Iya, tapi kebencian kita terhadap komunis sebagian besarnya adalah hasil dari doktrin. Doktrin di zaman Orde Baru. Jadi orang benci-benci gitu. Iya, jadi itu kemudian dipakai sama misalkan sekelompok aktivis kayak FPI gitu. FPI. Ya, FPI itu kan biasanya apa-apa kalau musuhnya FPI itu pasti ditudingnya komunis gitu. Pasti Itu kafir ya, PKI, langsung. Iya, kayak gitu. Ya kenapa seperti itu? Karena FPI dibesarkan oleh oleh tentara. Ditunjuknya oleh sama Pak Wiranto dulu. Tapi produk-produk yang dipakai sama FPI itu kan buatan kafir juga. Kenapa masih dipakai? Mereka nggak akan kepikiran itu. Mereka nggak akan kepikiran itu. Mereka bilang, ya ini kan untuk urusan duniawi, kita mah boleh aja gitu. Ya sebenarnya bukan urusan duniawi. Sebenarnya yang menguntungkan mereka ya berarti jadi halal. Yang tidak menguntungkan mereka jadi haram gitu. Oke. Kalau misalnya Amerika tekan tombol shutdown gitu, mati nggak gitu? Iyalah. Karena YouTube juga kita ngomong yang begini-gini, besok dolar kuning misalnya. Itu juga apakah memang proses pembungkaman? Ya, kalau Amerika Serikat sebenarnya liberal, jadi mereka nggak akan membungkam obrolan kita gitu. sekarang. Yang mereka akan ngebungkam kalau kita tuh merusak bisnis mereka. Tapi kalau kita ngejelekin mereka, mereka santuy. Oh gitu. Iya. Ya, karena apa? Ya jadi mereka tuh nggak baperan, mereka tuh bisnis. Kalau ngejelekin kita, ya nggak apa-apa. Tapi kalau merusak bisnis kita, nah itu baru dihilangin. Gitu. King Jun Podcast.